Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iis Heti Hasana, kita bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 IPA. Yang kita akan bicarakan kali ini adalah tentang pencernaan makanan dan sistem pencernaan makanan. Dalam season kita kali ini, kita akan berbicara tentang alat-alat pencernaan makanan dan proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Tentang alat-alat pencernaan makanan, silahkan untuk dilihat. Kita berbicara tentang alat pencernaan makanan. Dalam gambar terlihat bahwa alat pencernaan makanan ini terdiri atas dua bagian besar, yaitu tentang saluran pencernaan makanan, dan di situ juga terdapat kelenjar-kelenjar pencernaan makanan. Dalam saluran pencernaan makanan akan terlihat dari mulai mulut sampai ke anus. Sedangkan alat-alat pencernaan makanan berupa kelenjar atau glandula ini adalah berupa hati dan kelenjar-kelenjar yang lainnya. Nah, kita mulai dari alat pencernaan makanan yang pertama, yaitu tentang mulut. Di rongga mulut terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Nah, kenapa? Sebab di sini ditunjang oleh adanya kelenjar ludah sebagai penunjang pencernaan kimia maksud saya, dan adanya gigi dan lidah sebagai penunjang pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi ini akan menyebabkan struktur gigi berbeda dengan struktur gigi dari hewan-hewan yang lainnya. Gigi yang pertama tumbuh adalah gigi susu. Nah, kemudian nanti akan berturut-turut tumbuh menjadi gigi-gigi sulung. Gigi sulung ini sifatnya permanen. Dan dalam gigi sulung kita kenal ada beberapa macam gigi, yaitu ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham, dan ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Apa fungsinya dari gigi taring? Gigi taring itu adalah berfungsi untuk menyobek, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah, dan gigi seri adalah untuk memotong. Silahkan lihat dalam gambar. Kemudian di situ juga kita lihat ada lidah dalam rongga mulut ini. Fungsi lidah adalah untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut, kemudian membantu membersihkan mulut, dan kemudian membantu juga makanan supaya makanan pada waktu menelan bisa cepat tertelan. Kemudian lidah juga sebagai indera pengecap. Gerakan lidah juga berfungsi membantu mencampur makanan pada saat kita mengunyah. Adanya cairan saliva di dalam rongga mulut ini dihasilkan adalah oleh kelenjar ludah. Nah, kita kenali beberapa kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah, diantaranya adalah glandula parotis. Nah, ini terletak di dalam dekat telinga. Kemudian ada glandula submandibularis yang letaknya di bawah rahang bawah. Kemudian ada glandula sublingualis yang ada di bawah lidah. Nah, glandula-glandula ini akan menghasilkan air ludah sebanyak 1 atau 1,5 liter dalam setiap harinya. Nah, selain itu juga terdapat enzim petialin yang peranannya adalah untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, silahkan lihat gambarnya ya. Kita lanjut ke tekak. Tekak atau faring ini letaknya di belakang hidung antara 2 saluran tadi, yaitu saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Selanjutnya tekak akan menuju ke dalam kerongkongan. Kerongkongan itu sekitar 7 cm panjangnya dengan struktur dilapisi oleh dinding yang tipis bagian epitel di bagian luarnya. Kemudian juga ada bagian yang berupa otot, yaitu otot lurik sekitar 20 cm. Kemudian kesananya ada otot halus
Jadi di 25 cm ke sananya itu adalah merupakan otot halus atau otot polos, maaf maksud saya. Baiklah, selanjutnya ada tekak atau paring yang terletak di belakang hidung dan mulut dan tenggorokan. Nah, di situ ada bagian-bagian yang kita sebut dengan kerongkongan. Jadi paring ini letaknya ada di persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, selanjutnya akan kita lihat ada saluran kerongkongan. Nah, panjang dari saluran kerongkongan adalah sekitar 7 cm dan dindingnya dilapisi oleh sel-sel epiter berlapis pipis yang berbentuk tabung, dan di sini dibangun oleh otot yang panjangnya sekitar 20 cm dan diameter 2 cm. Nah, kemudian kerongkongan ini memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung dan terdiri atas sepertiga otot lurik dan 2/3 dari otot polos. Otot-otot tersebut tersusun memanjang dan melingkar, sehingga bila terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini akan mendorong makanan menuju ke lambung, membentuk bulatan-bulatan makanan. Fungsi kerongkongan atau esofagus menghantarkan bahan makanan dari tekak atau dari rongga mulut menuju ke lambung. Selanjutnya, kita lihat ada alat pencernaan yang bukan berupa saluran tapi berupa kantung besar yang kita sebut dengan lambung. Jadi lambung ini merupakan kantung besar yang terdapat pada rongga sebelah kiri di bawah diafragma dan di depan pankreas, dan terdiri atas 3 bagian, yang mana bagian paling atas disebut dengan kardiak, kemudian ada di tengah yang membulat kita sebut dengan pundus, kemudian ada bagian yang paling bawah yang berujung di bagian usus 12 jari kita sebut dengan filorus. Silahkan lihat gambarnya. Daerah di antara filorus ini terdapat otot melingkar yang disebut dengan sfinkter. Nah, sfinkter ini akan terbuka secara refleks apabila ada makanan yang menuju ke lambung. Dinding lambung terdiri dari 3 lapisan otot, yaitu ada otot yang memanjang, itu merupakan bagian luarnya. Kemudian ada otot melingkar yang ada di bagian tengah, dan ada otot yang diagonal yang ada di bagian dalam. Bila dinding lambung berkontraksi, maka ketiga otot itu akan bergerak secara peristaltik. Gerakan ini akan menyebabkan adanya proses mencampur mengaduk dari makanan yang ada di lambung tersebut dan dicampur dengan getah lambung. Sekitar kurang lebih 3 jam makanan ini akan dicampur dan diaduk membentuk bubur atau kita sebut dengan kim. Akibat adanya gerak peristaltik pada lambung, kim akan terdorong ke bagian pilorus. Sehingga di sini akan mencerna secara mekanik dengan gerakan otot lambung tadi dan mencampurnya dengan getah lambung hingga menjadi bubur atau kim, dan ini berlangsung selama 8 jam. Selain dari otot yang membangun struktur dari lambung, di dalam lambung juga dilengkapi dengan HCl dan enzim-enzim pencernaan, pepsinogen, mukosa lendir, kemudian hormon-hormon pencernaan gastrin. Nah,
di mana ketiganya saling menunjang. HCl, jadi di dalam lambung itu juga terdapat pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi proteosa dan pepton. Kemudian juga terdapat renin yang fungsinya adalah untuk mengumpulkan kasein dalam susu. Terdapat juga lipase gastrik untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian juga ada mukosa atau lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Dan di sini juga mempunyai kemampuan untuk regenerasi dari jaringan-jaringan yang terluka. Baik, selanjutnya kita lihat tentang hati. Hati letaknya di rongga perut sebelah kanan atas dan berwarna merah tua karena mengandung banyak pembuluh darah. Pada orang dewasa, hati dapat mencapai berat lebih dari 2 kg. Struktur hati bagian luar dibungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula hepatis atau kita sebut dengan selaput hati. Kemudian terdapat arteri hepatikus dan vena porta hepatica. Dan ini bercabang menjadi sinusoid, membentuk vena hepatica. Kemudian bercabang-cabang lagi menjadi beberapa macam sel. Ini tersusun, hati ini tersusun oleh sel-sel hati yang kita sebut dengan hepatosit. Sel hati ini dipisahkan oleh lakuna. Lakuna dipisahkan oleh kanalikuli, di mana di dalam kanalikuli ini dihasilkan empedu yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Fungsi hati adalah menyimpan gula, mengatur keseimbangan nutrien, tempat pembentukan dan perombakan protein tertentu, menetralkan racun, dan juga bisa untuk menghasilkan empedu. Selain itu, tempat pembentukan dan perombakan sel darah. Tepatnya adalah sel darah merah. Kemudian mengatur distribusi makanan dalam darah, menyaring bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian juga menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Di dalam hati juga terdapat kantung empedu. Kantung empedu ini berperan dalam proses pencernaan makanan karena kantung empedu ini akan menghasilkan cairan empedu. Struktur dari kantung empedu berbentuk buah pir yang mengandung garam mineral, garam empedu, pigmen empedu, air. Dan ini adalah untuk menurunkan fungsi tegangan permukaan butiran lemak. Jadi cairan-cairan empedu itu atau kandungan yang ada dalam kantung empedu ini adalah untuk menurunkan atau mengemulsikan lemak. Atau juga adalah untuk supaya lemak mudah diserap dan mudah dicerna. Cairan empedu itu disebut dengan pigmen empedu karena terdapat juga kantung empedu yang ada di dalam hati. Kantung empedu berbentuk buah pir yang mengandung garam mineral, garam empedu, pigmen empedu, air. Dan di sini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan butiran lemak, membantu mencerna lemak, atau membantu dalam proses penyerapan lemak. Dalam proses membantu menurunkan butiran lemak, kita kenal dengan proses emulsi di sini. Mengapa harus diemulsikan? Supaya mudah diserap. Kemudian juga kantung empedu menghasilkan bilirubin dan biliperbin, dan pigmen tersebut memberikan warna coklat kekuningan pada feses.
Fungsi empedu adalah persediaan getah empedu, mengeluarkan getah empedu. Kemudian juga adalah untuk membantu pencerna lemak. Lambung dan usus besar. Berupa kantung yang panjang, berupa tabung yang panjang, maksud saya dengan panjang sekitar 6-8 meter, terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum yang merupakan usus 12 jari. Ini panjangnya sekitar 20 cm, 25 cm. Kemudian jejunum yang usus kosong, itu ukurannya 7 meter. Kemudian ileum merupakan usus penyerapan yang berukuran 1 meter. Nah, di dalam usus halus ini berperan adalah untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan, dan juga berperan dalam penyerapan ini adalah jonjot usus atau villi. Usus halus merupakan pencernaan akhir daripada 3 zat makanan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, dalam proses mengabsorpsi atau mencerap makanan ini ada dilakukan juga oleh beberapa usus, yaitu usus besar. Selanjutnya kita lihat usus besar. Baiklah, yang selanjutnya adalah tentang pankreas. Pankreas ini adalah berupa kelenjar dengan panjang 12,5 meter dan tebal 2,5 cm. Kemudian fungsi pankreas ini adalah menyalurkan getah ke dalam usus halus, dan biasanya disalurkan melalui kelenjar oleh saluran pankreatikus. Letak pankreas di belakang lambung dan vertebra lumbalis pertama. Dan di sini fungsinya ada 2 hal, yaitu fungsi eksokrin yang akan menghasilkan enzim-enzim sekretori ya dari lobulanya, kemudian juga adalah fungsi endokrin. Sebagai fungsi eksokrin, pankreas ini akan menghasilkan beberapa enzim, diantaranya yaitu enzim amilase yang berperan untuk mencerna amilum menjadi maltosa, kemudian enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian enzim tripsin yang akan mencerna protein menjadi pepton. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini terletak di lambung dan antara lambung dan usus besar, dan berupa tabung yang panjang sekitar 6-8 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, kemudian jejunum. Usus 12 jari itu sekitar 25 cm saja, tetapi jejunum mempunyai ukuran yang lebih panjang, yaitu 7 meter. Kemudian ada ileum. Ileum itu hanya 1 meter saja. Fungsi dari usus 12 jari itu adalah untuk pencernaan terakhir dari zat-zat makanan. Kemudian fungsi dari usus penyerapan itu adalah untuk menyerap, dan ada usus kosong atau jejunumnya. Kemudian dilanjutkan ke dalam usus besar. Walaupun sebelumnya ada usus yang lainnya, yaitu usus sekum atau usus buntu. Usus buntu kita tidak bahas di sini sebab usus buntu sampai sekarang belum diketahui tentang fungsinya. Ya. Nah, usus besar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus besar naik, usus besar turun, sama usus besar mendatar. Nah, apa peranan dari usus besar? Yaitu pertama adalah mengabsorpsi air atau mengatur kadar air pada sisa makanan, kemudian membentuk massa feses dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan dari mukosa, kemudian melepaskan garam yang berlebihan dari dalam darah, kemudian membusukkan makanan dengan bantuan bakteri yang ada di sini, yaitu Escherichia coli. Ya, kemudian diketahui ternyata Escherichia coli juga mampu mensintesis vitamin K dan biotin yang kemudian nanti akan diserap masuk ke dalam darah melalui dinding kolon. Fungsi yang lain dari kolon selain mengabsorpsi air adalah juga mengatur kadar air pada sisa makanan. Ya,
sehingga nanti masa feses itu akan diatur ya, apakah akan padat atau cair, tergantung pada berapa banyaknya kecepatan penyerapan air dalam kolon tersebut. Kita akan lihat di bagian terakhir daripada saluran pencernaan makanan, yaitu anus, atau kita sebut dengan lubang ujung dari saluran pencernaan makanan. Di dalam anus ini, di sekitar lubang anus ini terdapat otot sadar yang melintang yang mengatur proses pengeluaran feses. Peranannya adalah membantu dalam proses mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dan tidak dipakai. Nah, mungkin itu adalah alat pencernaan yang bisa kita utarakan pada pertemuan kali ini. Baiklah, mari kita ambil kesimpulan dari materi kita kali ini, bahwa dalam sistem pencernaan makanan itu diperlukan alat-alat pencernaan makanan, karena tanpa alat-alat pencernaan makanan, sistem tersebut tidak akan berjalan. Pencernaan makanan tidak akan terjadi kalau tidak ada alat-alat pencernaan makanan. Peranan dari alat pencernaan makanan adalah untuk pencernaan mekanik serta pencernaan kimia. Pencernaan mekanik dari alat-alat pencernaan makanan yaitu ditunjang dengan alat-alat pencernaan makanan yang bisa mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi makanan-makanan yang mempunyai struktur yang lebih kecil. Sedangkan pencernaan mekanik terjadi karena alat-alat pencernaan makanan mempunyai kelenjar-kelenjar yang akan menghasilkan enzim untuk mengubah molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana. Kita lihat dari mulut menunjang pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Untuk pencernaan mekanik, mulut dilengkapi dengan adanya. Kita lihat dari mulut menunjang pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Untuk pencernaan mekanik, mulut dilengkapi dengan adanya gigi dan lidah. Peranan gigi dan lidah adalah mengubah bahan makanan yang bermolekul besar menjadi molekul kecil. Adanya gigi seri, gigi taring, dan geraham yang untuk memotong, merobek, dan mengunyah. Sehingga molekul-molekul bahan makanan yang besar menjadi molekul dengan bahan makanan yang kecil. Jadi bahan makanan itu mempunyai struktur yang lebih kecil. Sementara lidah membantu untuk mengubah struktur yang besar tadi menjadi struktur yang kecil dengan membolak-baliknya atau dengan membantu untuk mencampurkannya. Kemudian adanya kelenjar ludah yang ada di rahang bawah, di bawah lidah dan di bawah telinga, itu juga menunjang pencernaan karena dia menghasilkan enzim yang berperan untuk mengubah mengubah bahan makanan, zat-zat makanan yang bermolekul besar menjadi zat-zat makanan yang molekulnya lebih sederhana. Misalnya amilum
yang mempunyai molekul kompleks akan dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu menjadi maltosa. Amilum adalah polisakarida, sedangkan maltosa adalah disakarida. Ini adalah peranan daripada enzim-enzim yang dihasilkan oleh 3 kelenjar tadi yang ada di mulut. Enzim tersebut adalah enzim maltase atau petialin. Kemudian lanjut ke paring. Paring juga mempunyai peranan penting dalam proses pencernaan makanan karena akan mencegah supaya makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Sebab paring ada di letaknya di persimpangan antara pernapasan dan pencernaan. Selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan juga menunjang untuk proses pencernaan makanan, walaupun di sini dalam kerongkongan tidak digunakan untuk pencernaan mekanik maupun kemis. Peranan itu adalah menyalurkan makanan dari mulut ke dalam lambung untuk dicerna lebih lanjut secara mekanik maupun secara kemis. Struktur dari kerongkongan itu memungkinkan terjadinya gerakan makanan yang tidak sekaligus dari mulut ke lambung, tapi sedikit demi sedikit. Ini terjadi karena struktur daripada kerongkongan disusun oleh otot-otot yang memungkinkan terjadinya gerakan peristaltik. Jadi makanan itu akan didorong secara peristaltik dari mulut ke lambung. Kemudian lambung, peranan lambung adalah untuk mencerna secara mekanis dan kimia juga. Secara mekanis, struktur lambung memungkinkan terjadinya gerakan peristaltik dengan otot-otot longitudinal, mendatar, dan transversalnya. Sementara adanya enzim yang dihasilkan oleh lambung berupa enzim pepsinogen, itu akan terjadinya gerakan pencernaan secara kimia yang akan mengubah protein polipeptida menjadi protein yang dipeptida. Enzim pepsin inilah yang mengubah secara kimia dari polipeptida menjadi peptida, protein menjadi pepton. Selanjutnya di usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Usus 12 jari nanti menyambung ke dalam usus kosong, kemudian ke usus penyerapan, duodenum, jejunum, sama ileum. Usus 12 jari memungkinkan terjadinya pencernaan secara kimia dan secara mekanik. Dan yang lebih penting di usus 12 jari menunjang terjadinya secara pencernaan kimia total, sebab tidak akan ada pencernaan selanjutnya setelah di usus 12 jari untuk 3 zat makanan yang dicerna. Sehingga usus 12 jari dibantu oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Pencernaan akhir untuk 3 zat makanan di usus 12 jari, misalnya karbohidrat, usus 12 jari sendiri menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat. Bahkan ada enzim yang dikeluarkan lagi, yang dikeluarkan sama dengan di mulut, yang dihasilkan oleh usus 12 jari. Kenapa? Sebab di sini adalah sebagai pencernaan akhir, sebagai uji mutu. Jadi di sini untuk karbohidrat pun dihasilkan enzim yang polisakaridase, kemudian disakaridase, serta monosakaridase. Misalnya amilase, amilum, mengubah amilum menjadi maltosa, kemudian disakaridase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya di usus 12 jari juga dihasilkan enzim untuk protein. Enzim untuk protein juga adalah enzim yang dihasilkan oleh usus 12 jari berupa enzim untuk pencernaan akhir, di mana di sini akan mengubah di peptida menjadi monopeptida. Maka dihasilkan
enzim untuk mencerna protein di peptidase. Kemudian juga untuk pencernaan lemak. Tidak dihasilkan enzim di mulut dan di lambung untuk pencernaan lemak, berarti tidak ada proses pencernaan secara kimiawi untuk lemak di mulut dan di lambung. Maka pencernaan lemak pertama dan terakhir dilakukan di dalam usus 12 jari. Sehingga usus 12 jari. Bahkan zat warna empedu juga nanti dialirkannya ke dalam usus 12 jari. Peranan tersebut adalah untuk membantu proses pencernaan dan penyerapan lemak. Jadi kalau lemak itu mempunyai sifat yang khas, tidak bisa langsung dicerna, maka harus diemulsikan dulu. Artinya dipecah butiran-butirannya menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, yang bisa akan lebih mudah untuk dicerna. Nah, yang membantunya adalah kantung empedu dengan menghasilkan garam-garam empedu. Demikian juga lemak tidak langsung mudah diserap ke dalam pembuluh darah dari usus itu. Karena itu, maka garam-garam empedu juga di sini diperankan untuk memudahkan menyerap lemak dari usus ke dalam pembuluh darah. Nah, itu dua kelenjar yang berperan dalam proses pencernaan makanan, dan kantung empedu adalah dihasilkan oleh kelenjar hati. Selanjutnya, usus 12 jari itu sendiri mempunyai struktur yang khas tadi. Dia menghasilkan enzim untuk mencerna 3 zat makanan tadi. Ada enzim yang dihasilkan untuk mencerna karbohidrat. Enzim yang paling banyak dihasilkan untuk mencerna karbohidrat di sini adalah enzim yang bisa mencerna di sakaridase menjadi monosakaridase. Misalnya sakarase dan sebagainya di sini, maltase dan sebagainya. Selanjutnya dihasilkan juga enzim untuk mencerna protein. Dan di sini adalah enzim yang dihasilkan adalah enzim dipeptidase menjadi monopeptidase. Enzim-enzim dipeptidase dan monopeptidase maksud saya. Nah, itu akan memecah molekul protein yang kompleks jadi molekul yang paling sederhana sekali yang siap untuk diserap. Kemudian dihasilkan juga enzim untuk mencerna lemak. Lemak itu terakhir dan pertama itu dicernanya di dalam usus 12 jari. Jadi tidak ada pencernaan lemak di mulut, tidak ada pencernaan lemak di lambung. Dan pencernaan lemak yang pertama dan terakhir terjadinya di usus 12 jari. Enzimnya adalah enzim lipase. Selanjutnya usus 12 jari akan berlanjut ke dalam usus kosong. Nah, di dalam usus kosong ini nanti makanan akan disimpan sementara untuk dilanjutkan ke usus penyerapan. Struktur usus penyerapan itu memungkinkan terjadinya proses penyerapan yang maksimal dengan adanya jonjot-jonjot usus. Adanya jonjot-jonjot usus ini, maka bidang permukaan dari usus itu akan lebih luas, sehingga proses penyerapan akan maksimal. Jadi strukturnya begitu menunjang untuk proses pencernaan. Selanjutnya dalam proses penyerapan ini, yang diserap adalah semua zat-zat makanan di usus penyerapan itu. Yaitu dari mulai protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, bahkan air. Yang diserap adalah dalam bentuk molekul-molekul yang sederhana yang tadi sudah dicerna di 3 bagian. Di mulut, di lambung, sama di usus 12 jari. Misalnya karbohidrat itu dicerna dalam bentuk molekul yang paling sederhana, yaitu monosakarida. Biasanya yang diserap adalah glukosa, sebab glukosa mudah larut dalam air.
dengan protein. Protein juga diserap dalam bentuk molekul yang paling sederhana, yang sudah dicerna sebagai molekul yang paling sederhana, yaitu dalam bentuk asam amino, yang tadi sudah dipecahkan di lambung, dari protein menjadi pepton, kemudian di usus 12 jari, nanti pepton itu akan diubah menjadi asam amino, dan di usus penyerapan, maka protein ini diserap dalam bentuk molekul yang paling kecil, yaitu asam amino. Sedangkan untuk lemak juga sama di sini. Nanti akan diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Jadi tidak diserap dalam bentuk lemak. Nah, proses penyerapan untuk vitamin dan mineral itu tidak ada proses pencernaannya dulu, tapi langsung diserap di sini untuk vitamin dan mineral. Vitamin, mineral, dan air langsung diserap. Sedangkan zat makanan yang dicerna itu adalah protein, karbohidrat, lemak. Dicerna secara kimiawi dari molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul yang paling sederhana. Untuk protein diserap dalam bentuk asam amino, untuk karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, untuk lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, sementara yang vitamin, mineral, air langsung akan diserap tanpa pencernaan terlebih dahulu. Catatan untuk lemak itu diserapnya bukan ke dalam pembuluh darah, tapi ke dalam pembuluh lim. Sedangkan untuk protein, karbohidrat, vitamin, air, dan mineral nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah dari usus penyerapan. Baik, selanjutnya adalah tentang usus cecum atau usus buntu. Usus buntu tidak begitu banyak dibicarakan sebab sampai sekarang usus buntu belum tahu apa fungsi dari usus buntu, kecuali pada hewan-hewan yang memamah biak ada peranan usus buntu di situ. Untuk manusia usus buntu belum diketahui tentang apa peranannya. Maka selanjutnya kita lanjut ke dalam usus besar. Usus besar ini ada 3 bagian seperti tadi diutarakan, bahwa ada usus besar naik, usus besar mendatar, sama usus besar turun. Ascendent, transversal, sama descendent. Nah, peranan usus besar strukturnya bersesuaian dengan strukturnya. Ya. Jadi usus besar itu memungkinkan untuk terjadinya pembusukan dari bahan-bahan sisa-sisa pencernaan makanan, dari bahan-bahan makanan yang tidak tercernanya. Nah, ini ditunjang dengan adanya Escherichia coli. Kemudian juga usus besar menunjang untuk terjadinya penyerapan air. Strukturnya itu menunjang untuk terjadi 2 hal tersebut. Selanjutnya ke anus. Sebelum ke anus ada rektum dulu. Jadi sini ada proses pelepasannya. Nah, struktur anus juga menunjang untuk proses fungsi, menunjang untuk proses dan fungsinya dalam proses pencernaan makanan itu. Fungsi anus itu adalah untuk pelepasan. Maka di sini anus strukturnya dilengkapi dengan otot-otot sphincter, sehingga proses pelepasan daripada sisa makanan ini akan disesuaikan. Jadi tidak sekaligus, tapi akan terjadi sebagian-sebagian, dipotong-potong dengan adanya sphincter itu tadi. Nah, itu mungkin rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran kita di materi alat-alat pencernaan makanan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat, terutama dalam hal kita melihat diri kita sendiri, bahwa diri kita itu ternyata mempunyai alat-alat pencernaan dan kita tidak ikut terlibat untuk melakukan proses tersebut. Maka betapa bodohnya kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita punyai. Dan selanjutnya kita mempunyai alat-alat pencernaan dengan begitu banyak keistimewaan-keistimewaannya, maka sepatutnya kita akan memeliharanya. Sekian mungkin dari pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.